Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah akuntansi, UMKM, dan koperasi. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang harus Anda pahami sebagai pembelajar akuntansi, UMKM, dan koperasi. Sudah tertulis pada papan tulis di sini. Ada beberapa poin yang harus Anda pahami. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua nanti saya akan menyampaikan cakupan materi yang harus Anda pelajari. Terus kemudian ada makna akuntansi, UMKM, dan koperasi. Terus kemudian ada aktivitas pembelajaran selama kurang lebih 1 semester. Terus kemudian ada buku acuan, dan yang terakhir adalah komponen penilaian. Untuk yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran, kenapa kita harus belajar akuntansi, UMKM, dan koperasi? Apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya yaitu adalah menyiapkan para pembelajar akuntansi, dalam hal ini adalah mahasiswa, untuk dapat menyusun laporan keuangan UMKM dan menyusun laporan keuangan koperasi. Apa cukup sampai di situ? Tidak, tapi kita harus bisa menganalisis hasil dari laporan keuangan itu, bisa membaca laporan keuangan itu, serta menginterpretasikan laporan keuangan itu atau informasi keuangan yang terkandung di dalam laporan keuangan, sehingga nanti kita dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang tersaji di dalam laporan keuangan. Sebagai tambahan, nanti di koperasi tidak hanya sampai di situ, tapi juga nanti mahasiswa atau pembelajar akuntansi bisa menghitung SHU serta mendistribusikan SHU kepada anggota koperasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan cakupan materi, tentunya nanti kita akan membahas siklus akuntansi yang ada di UMKM. Terus kemudian juga kita akan membahas siklus akuntansi di koperasi. Di UMKM nanti kita akan fokus di UMKM jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk koperasi itu kita akan fokus pada koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi serba usaha. Poin yang ketiga yaitu adalah makna akuntansi, UMKM, dan koperasi. Selama ini banyak sekali pelaku UMKM dan koperasi itu tidak menggunakan akuntansi untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Kenapa? Satu alasan utama yaitu adalah mereka menganggap bahwa akuntansi itu sulit. Sehingga itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pembelajar akuntansi untuk membantu para pelaku UMKM dan koperasi agar mereka bisa memahami akuntansi jauh lebih mudah dan menggunakan akuntansi untuk kegiatan bisnisnya. Karena apa? Dengan adanya akuntansi untuk UMKM dan koperasi ini, mereka diharapkan dapat menilai kinerja keuangan perusahaan dan mengambil keputusan yang jauh lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang dapat disajikan oleh laporan keuangan, yang itu merupakan output dari akuntansi. Poin yang keempat yaitu terkait dengan aktivitas pembelajaran. Saya harapkan semua mahasiswa itu dapat berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu bertanya, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal, mengerjakan tugas, maupun yang lain, yang itu nanti akan terekap semua menjadi satu kesatuan penilaian. Poin yang selanjutnya yaitu adalah buku acuan. Untuk pembelajaran akuntansi, UMKM, dan koperasi, saya menggunakan lebih dari satu sumber. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktekkan. Penulisnya yaitu Bapak Dr. Sony Warsono Mafis. Penerbitnya Asgad Chapter, Yogyakarta. Terus kemudian buku yang kedua adalah Akuntansi Koperasi karangannya Rudianto. Terus kemudian yang selanjutnya ada buku Akuntansi Tanpa Stres. Penulisnya saya sendiri, Indra Murti Sagoro, nanti penerbitnya adalah Abi Publisher. Dan buku-buku lain yang mendukung yang berkaitan dengan UMKM maupun koperasi. Silahkan, tidak terbatas hanya pada 3 buku itu.
Poin yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan komponen penilaian. Komponen penilaian dalam mata kuliah akuntansi UMKM dan koperasi ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah partisipasi yang akan saya beri bobot 10%. Terus kemudian nanti tugas dan kuis itu bobotnya 30%. Terus kemudian uji kompetensi bobotnya juga 30%. Dan ujian akhir semester itu juga bobotnya 30%. Sehingga nanti berdasarkan 4 komponen itu akan menjadi satu nilai bagi setiap mahasiswa. Demikian beberapa poin yang perlu diperhatikan mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi UMKM dan koperasi. Saya berharap mahasiswa untuk selalu menjaga kedisiplinan, motivasi belajar atau semangat belajar, dan silahkan karena ini kuliahnya online, full online, dengan nanti dukungan beberapa media, ada video, kemudian videonya nanti ada video paparan materi, video tutorial, kemudian ada video animasi, dan ada worksheet. Tentunya nanti itu saya harapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami apa sebenarnya akuntansi UMKM dan koperasi. Dan tentunya setiap tugas, setiap aktivitas, karena ini berdasarkan e-learning online, full online, maka tolong dijaga tepat waktunya, karena terlambat 1 detik pun maka kita sudah tidak bisa mengumpulkan tugas. Sehingga benar-benar diperhatikan dan selalu diupdate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.